Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan melakukan presentasi mengenai responsi pemrograman spasial mobile yang disusun oleh Novi Anjani, Nur Anissa Nadira, dan Pramita Dewi. Saya selaku Nur Anissa Nadira akan menjelaskan beberapa program atau produk yang telah kami buat. Untuk alat dan bahan, terdiri atas Android Studio, smartphone, Google Maps, informasi tempat wisata, dan gambar ataupun foto wisata. Untuk tujuan pembuatan produk ini yaitu mengembangkan program tentang informasi tempat wisata Sleman, Yogyakarta, mempermudah seseorang untuk mengetahui lokasi tujuan wisata. Untuk manfaatnya yaitu untuk memudahkan wisatawan mengetahui lebih banyak informasi tentang tempat wisata di Sleman, Yogyakarta, dan memberikan edukasi serta hiburan untuk menikmati objek wisata. Untuk latar belakangnya tersendiri yaitu potensi setiap wilayah yang tidak terbatas meliputi kekayaan alam, budaya, sosial, ataupun tradisi. Perlu adanya pelestarian dan menjaga potensi tersebut untuk menjadi ikon lokasi tersebut, sehingga dapat menjadi objek wisata untuk mengenal tempat tersebut, terutama pada wilayah Kabupaten Sleman. Selain menambah informasi, objek wisata dapat menjadi sarana hiburan bersama teman serta keluarga dengan menikmati tempat wisata. Berbagai tempat wisata di Kabupaten Sleman dengan pemanfaatan teknologi digital dengan pengembangan produk tentang wisata Sleman yang memuat fitur-fitur menemukan tempat wisata Sleman dengan mudah. Salah satu merupakan tampilan dari pengerjaan UI serta source code yang telah kami kerjakan. Dan ini merupakan bagian dari menjalankan program tentang wisata pada Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pramita Dewi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai shortcode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi wisata Sleman secara garis besar. Nah, aplikasi wisata Sleman terdiri atas beberapa layout. Layout berfungsi sebagai pembuat desain user interface dari suatu aplikasi. Nah, layout pertama yang dibuat adalah menu About. Dalam menu About ini terdiri atas text view, image view, dan button. Text view digunakan untuk mengatur teks yang terdapat di dalam masing-masing UI. Kemudian image view digunakan untuk mengatur gambar, sedangkan button digunakan sebagai menu tambahan. Nah, button di sini yang dibuat adalah tombol kembali untuk kembali atau keluar dari menu About. Pada bagian Java-nya, kelas Java About ini dibuat untuk mendeklarasikan kelas dan mengatur button kembali dengan kode set on click listener supaya dapat digunakan. Lalu untuk layout yang kedua adalah layout main activity. Nah, pada layout main activity ini dibuat dengan image view, edit text, dan button. Activity main akan menampilkan menu untuk login ke dalam aplikasi dengan mengisi username dan password. Pada bagian kelas Java-nya di sini dibuat untuk mengatur button login supaya ketika nanti diklik akan membawa pengguna ke halaman menu utama. Berikut adalah shortcode-nya. Lalu untuk layout yang ketiga adalah layout menu utama. Pada layout menu utama di sini dibuat dengan
mode scroll view supaya nanti halaman dapat di-scroll. Menu utama terdiri atas text view, kemudian ada grid layout, image view, dan button. Nah, grid layout ini nantinya akan membagi halaman ke beberapa kolom dan baris seperti tampilan di samping ini. Kemudian ini adalah tampilan dari shortcut-nya. Ya, lalu pada bagian kelas menu utama di sini dibuat untuk mengatur button-button yang terdapat di dalam sini, button-button ini supaya ketika diklik nantinya akan membawa pengguna ke halaman daftar wisata yang terdapat di Sleman sesuai dengan jenis wisatanya. Misalnya jika klik tombol wisata alam, nanti akan dibawa ke dalam halaman daftar wisata alam yang ada di Sleman. Selanjutnya untuk layout yang keempat adalah layout wisata alam. Layout wisata alam yang keempat ini terdiri atas list view yang akan menampilkan list atau daftar dari wisata alam yang terdapat di Sleman. Nah, desain layout ini juga digunakan untuk jenis wisata lain seperti wisata edukasi dan wisata kuliner. Ini wisata edukasi. Hampir serupa untuk konsep dari layoutnya. Pada bagian kelas Java wisata alam ini dibuat, ini ada skripnya, dibuat untuk mengatur supaya ketika masing-masing list diklik, nah ini masing-masing list diklik, nantinya akan membawa pengguna ke halaman profil wisata dari daftar wisata yang dipilih. Konsep kelas Java ini juga digunakan untuk jenis wisata lain seperti wisata edukasi dan wisata kuliner. Adalah skripnya. Lalu layout yang kelima adalah layout profil wisata. Nah, untuk di sini contohnya adalah desa wisata Grogol. Nah, pada bagian layout desa wisata Grogol ini terdiri atas image view dan text view. Kemudian dibuat ada scroll view-nya juga supaya jika deskripsi terlalu banyak dapat di-scroll nantinya. Itu adalah layout-nya. Lalu desain layout ini juga digunakan untuk wisata lain seperti wisata Monjali, Monumen Jogja Kembali, lalu ada Jogja Exotarium Mini Zoo, dan wisata lainnya menggunakan konsep layout yang sama. Kemudian pada bagian kelas Java-nya di sini, desa wisata Grogol dibuat untuk mendeklarasikan kelas wisata. Mendeklarasikan kelas tersebut. Nah, untuk konsep dari kelas ini juga digunakan untuk jenis wisata lain yang ada di Sleman. Berikut untuk profil wisata, layout profil wisata. Kemudian pada bagian yang lain akan saya jelaskan juga. Pada bagian rest di sini tidak hanya ada layout, tetapi juga ada drawable dan value. Nah, pada drawable ini digunakan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan dan ditampilkan dalam aplikasi. Salah satu contohnya ini adalah gambar wisatanya, wisata Gamplong, desa wisata Gamplong. Lalu pada bagian value terdiri atas file colors dan string. Nah, file colors ini digunakan untuk mendeklarasikan warna yang digunakan dalam desain UI. Misalnya ada purple, teal, black, hitam, dan putih. Kemudian pada bagian string, nah pada bagian string ini digunakan untuk menyimpan deskripsi wisata. Nah, karena string, jadi dia menyimpan tipe data string. Menyimpan deskripsi dari wisata yang terdapat di dalam menu profil wisata. Jadi dia menyimpan deskripsi dari wisata ini. Misalnya contohnya, nah, menyimpan deskripsi ini disimpan dalam file string XML. Seperti itu. Kemudian ada manifest di sini, Android manifest. Nah, Android Manifest digunakan untuk mengatur beberapa informasi yang akan ditampilkan di dalam aplikasi, seperti informasi label, icon, intent yang ingin dimanfaatkan dalam smartphone Android kita. Seperti itu.
Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan shortcode dari aplikasi wisata Sleman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi Anjani untuk demo produk dari aplikasi wisata Sleman. Terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke arsitektur produk yang memuat home yang berisikan username serta password. Jika kita isi username, misalkan kita isi PSM, kemudian passwordnya 123, kemudian kita bisa klik button login untuk masuk di aplikasinya. Kemudian di sini terdapat tampilan wisata Sleman Yogyakarta yang memuat button wisata alam, wisata edukasi, wisata kuliner, about, dan exit. Misalkan kita menuju ke button wisata alam, jika kita klik akan menampilkan list dari wisata alam di Kabupaten Sleman. Di sini terdapat contoh yaitu Desa Wisata Kelor, kemudian Desa Wisata Gamplong, Desa Wisata Grogol, dan Desa Wisata Pulesari. Jika kita klik Desa Wisata Kelor, akan menampilkan foto dari Desa Wisata Kelor itu sendiri, kemudian terdapat judulnya, kemudian terdapat nama lokasi, serta deskripsi dari Desa Wisata Kelor. Kemudian begitu juga dengan Desa Wisata Gamplong yang memuat foto, kemudian judul, nama lokasi, dan deskripsi, seperti itu. Selanjutnya kita mencoba login kembali, kemudian akan menampilkan tampilan yang sama, yaitu Wisata Sleman Yogyakarta, dan jika kita menuju ke button wisata edukasi akan menampilkan list dari wisata edukasi di Kabupaten Sleman. Salah satunya yaitu Jogja Exotarium Mini Zoo yang akan menampilkan foto kembali, kemudian judulnya dan nama lokasi serta deskripsinya seperti itu. Kemudian Monumen Jogja kembali seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju button wisata kuliner yang akan memuat list dari wisata kuliner di Kabupaten Sleman. Kemudian di sini terdapat Muli Endeso, Kampung Flori, Tangkleng Gajah, Jejamuran, Banyumili Resto, dan Lembah Si Cangkring. Nah, dalam Muli Endeso terdapat wisata kuliner Muli Endeso. Di sini terdapat fotonya, kemudian judul, nama lokasi, serta deskripsinya. Seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke button About yang berisikan tentang aplikasi yang memuat judul Wisata Sleman Yogyakarta, kemudian responsi pemrograman spasial mobile yang disusun oleh saya sendiri, Novi Anjani, kemudian Nurani Sanadira, dan Paramita Dewi. Selanjutnya kita dapat ke button Exit untuk keluar dari aplikasinya. Begitu saja, sekian dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.